Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada KM Jami'ah Nurul Hikmah, Bapak Kita Beri beserta seluruh jajaran DKM, Ketua Yayasan Bapak Rasulullah, ya alhamdulillah dia masih hadir, juga Ketua MUI, ya Kelurahan Jamati, Pak Mukarrom, Bapak Ustaz Dr. Bedian M, mudah-mudahan kekuatannya segera tuntas, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman saya yang menemani Bapak Ustaz Abdul Ghaffar, seluruh hadirin hadirat yang alhamdulillah malam ini bisa hadir. Saya tentunya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, berkat doa dari Bapak dan semua, kami kemarin melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, berangkat tanggal 9 November, baru kembali lagi ke Depok ini ya, tanggal 17 tiba tanggal 18 November. Alhamdulillah sehat walafiat dan lancar. Mudah-mudahan kami umur dari umrah maupun kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon juga mudah-mudahan Allah diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci baik umrah maupun ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita membaca kitab surah Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah dari surah Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji khususnya pada Isya pagi ini, mudah-mudahan merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh keberkahan dari Allah, ilmu yang menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kurang sehat kita doakan, baik yang di sini maupun keluarga kita di rumah yang kurang sehat atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, jamaah kita, mudah-mudahan ahlul khair, ahlul jannah. Yang sedang berusaha untuk memudahkan usahanya, belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses dan belajar. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya, kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Yang sedang berjuang dengan Allah untuk pesantren Darul Salihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang menderita di Palestina, Gaza, tempat-tempat yang lainnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kemenangan yang biasa bersama beliau mereka, mudah-mudahan tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sementara negara kita mudah-mudahan menjadi baldah thayyibah wa ghafur bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian ya tafsir tematik malam ini saya kira tema yang penting, yang bagus untuk kita simak bersama. Kenapa? Karena istilah dalam ilmu balaghahnya itu, ilmu sastra bahasa Arabnya itu adalah sesuai dengan muqtadul maqam. Muqtadul maqam itu atau muqtadul hal, yakni karena kita sebentar lagi, tepatnya tanggal 27 bulan November, akan ada istilah pilkada.
tentunya kita sebagai umat Islam ya berpartisipasi untuk memilih tentunya tidak dipilih kedua-duanya, tapi harus dipilih satu orang yang menurut kita terbaik dari yang baik yang ada. Saya menyadari bahwa di kalangan kita umat Islam ini, bahkan termasuk di majelis ulama sendiri, ada dua kelompok, ada yang ke A, ada yang ke B. Sementara di majelis ulama, khususnya di Kota Depok ini, diharuskan untuk netral, di mana walaupun dalam tentunya saya punya pilihan tapi netralitas itu harus dijaga. Kenapa? Karena demi menjaga keharmonisan. Karena di majelis ulama ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya, itu pilihannya tentu tidak sama. Dan jadi supaya keharmonisan ini kita jaga, tentu netralitas ini perlu, khususnya bagi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok. Tema ini kaitan dengan pemimpin yang unggul dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya ketika kita memilih ini ada semacam gambaran, patokan, tidak asal-asal. Apalagi misalnya memilih karena NPWP. Apa itu pakai NPWP? Nomor piro, wani piro. NPWP, nomor piro, wani piro. Ini tentunya tidak seperti itu. Karena yang memilih kepada si A atau si B ini katanya tidak lepas, dan ada tiga macam. Ada yang mungkin karena kedekatan dengan saudara. Wah, ini walaupun dia misalnya akhlak yang gak bagus, yang lain bagus, karena ini saudara kita, kita pilih saja. Ada yang seperti itu. Ada juga yang karena iming-imingi bikin proyek pasar. Nanti kalau saya dapat gitu, saya nanti akan ngasih proyek seperti ini. Walaupun misalnya ada yang lebih bagus dari itu, karena dia mengiming-imingi tadi, akhirnya kita pilih. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ketiganya, dia melihat kaitan dengan din, keagamaan, akhlakul karimah, ketakwaannya kepada Allah, dan semangat untuk memajukan masyarakatnya luar biasa. Ada juga yang seperti itu. Dan inilah tentunya yang nomor ketiga itulah yang saya harapkan. Jadi ketika kita memilih si A si B itu bukan karena fulus tadi, bukan karena kedekatan, tapi karena memang dia layak untuk menjadi pemimpin kita. Agamanya mantap, ditambah akhlak yang mulia, masyarakat juga loyal, dia suka membantu, itulah yang kita harapkan. Dan tentunya Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia. Jangankan misalnya memilih pemimpin yang tentunya begitu penting, karena memilih pemimpin ini masa kurang lebih 5 tahun nanti akan ada kebijakan. Jadi kalau Bapak Ibu salah memilih kepada pemimpin, itu akan tentunya menyesal yang luar biasa. Makanya Al-Quranul Karim, jangankan dalam Islam ini masalah pemimpin yang tentunya besar, masalah kaitan dengan tata cara mau tidur, mau minum, cara minum, kemudian mau ke WC saja diatur tata cara. Yang harus kita lakukan bagaimana, apalagi tentu memilih pemimpin. Al-Quran tadi sudah menyatakan
Quran ini sebagai hudan linnas, pedoman bagi umat manusia. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Surah apa? Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunyi ayatnya lengkapnya atau di awal ayat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Artinya bulan Ramadan diturunkan padanya kitab suci Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pemisah atau pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, ada di dalam kitab suci kita yang bernama Al-Qur'an. Itu makanya sekarang kita ingin mengkaji pemimpin yang unggul, yang bagus, yang istimewa, yang hendaknya kita pilih menurut Al-Quran yang bagaimana. Tentu Bapak nggak bisa memaksa atau saya pakai milih yang mana ini. nggak bisa, cuma saya di sini ingin menjelaskan ciri-ciri yang unggul yang perlu kita pilih sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena nanti di akhirat ini kita akan ditanya oleh Allah, ya, akan ditanya kenapa misalnya kamu milih si A ketika hidup dulu di Harjamukti ini, di Depok ini. Jadi harus mempertanggungjawabkan. Nah, ketika kita misalnya ketika memilih sesuai dengan petunjuk Allah, tentu kita aman nanti di akhirat ini, karena sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kita bahas apa saja petunjuk Al-Quran berkaitan dengan pemimpin yang unggul yang perlu kita pilih. Ya, ciri-cirinya, istilah kerennya, karakteristiknya itu yang bagaimana? Ternyata setelah saya teliti dari Al-Quran, tidak kurang dari 7 kriteria. Yang pertama, kuwatul ibadah, ya, kuwatul akidah. Jadi pemimpin yang harus kita pilih itu harus yang kuat, ya, akidah Islamiyah, keimanannya itu yang betul-betul kita lihat yang kokoh. Ini dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 28. Yang bawa Quran atau punya HP ada ya Qurannya, tolong dilihat biar yakin. Takutnya salah saya nyebut, ya. Lihat surah Ali Imran ayat 28. Sudah ketemu? Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-ayat. Artinya la yattakhiz, asalnya la yattakhizil mu'minun itu adalah la yattakhiz, dimajzumkan, dijazmkan dalnya. Kenapa? Karena ada la nahiyah.
Jadi la itu ada la nafiyah, ada la nahiyah. Bedanya kalau la nafiyah itu artinya la yang meniadakan, artinya itu tidak ada. Ya, contoh misalnya la nafi itu seperti la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Sebutnya nafi dan isbat. Nafinya meniadakan, isbat itu menetapkan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah sebagai Tuhan. Nah, la-nya itu disebutnya la nafiyah. Dan ketika la nafiyah ini masuk ke dalam fi'il mudhari, ya tetap aja fi'il mudhari'nya marfu. Marfu itu dirofakkan, misalnya la yakunu, ya. Jadi tetap nunnya didomahkan, enggak la yakun, tapi la yakun atau la yansuru, la yaftahu, la yakrohu. Jadi la-nya itu tidak menjazmkan karena dia la nafi. Ya, karena la saya tidak membaca. Itu kalau la-nya la nafi. Nah, sementara kalau la nahiyah itu menjazmkan. Contoh misalnya di akhir surah Al-Kahfi. Surah apa? Al-Kahfi ada firman Allah yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di situ ada wala yusyrik bi'ibadati. Jadi dijazmkan itu disukunkan ujung huruf kaf. Asalnya asyraka yusyriku. Ya. Jadi tidak wala yusyriku tapi wala yusyrik. Kenapa? Karena ada la nahiyah. La yang artinya melarang, dan artinya wala yusyrik bi ibadati rabbil alamin. Tidak boleh kamu mensyirikkan, menyekutukan ketika ibadah itu ya kepada Allah dengan yang lain. Dalam nazam ini dikatakan wajaz bilam melakukan wajib wala min ta'ala tolak. Jadi la ini menjadikan. Jadi asalnya la yattahizil mu'minu itu adalah la yattahiz. Tidak boleh menjadikan. Tapi kenapa dikasrohkan ujungnya la yattahizil mu'minun? Ya, ini karena kasroh ini bukan kasroh asliyah, bukan kasroh asli, tapi kasroh namanya aridoh. Ya, kasroh hanya istilahnya ya karena sesuatu hal aja yang menjadi penyebab jadi kasroh. Karena kalau misalnya zalnya terus disukunkan, sementara di depannya ada huruf sukun lagi, al-mu'minun kan, itu membacanya istilah bahasa itu sikol berat, bahkan ta'adzur yang luar biasa berat. Coba bacanya kalau nggak ada diberi kasroh, la yattahiz mu'minun, berat. Ya, contoh lain seperti dalam surah Al-Bayyinah atau terkenal di masyarakat dengan surat lam yakunil. Itu kan asalnya lam yakun, karena yakunu jadi lam yakun, ada lam jazim. Nah, ketika diwasalkan jadi lam yakunil ladzina kafaru. Karena kalau cuma lam yakun terus berat menyambung. Termasuk banyak juga oleh khatib ketika bicara tentang pentingnya berilmu. Surah Al-Mujadilah ayat 11 ada di situ yarfa'illahu ladzina amanu. Jika ada yang bertanya pakai kan fi'il mudhari itu tidak majrur ya, tidak dijar. Bahkan dalam jurumiyah ketika menyebut fi'il itu wala khafdu biha, dalam fi'il itu tidak ada khafat, tidak ada jar.
Beda dengan isim. Kalau isim ada yang Muhammadin. Tapi kalau fi'il kan enggak ya ribi atau yang suri. Tapi bisa ropa, bisa nasab, bisa jazm. Wala hoblo biha tidak ada hopat. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada yang fa'ilah di hopat atau di jar. Itu apakah katanya ini enggak bertentangan dengan kaidah nausoro? Ya, jadi sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Asalnya bukan asliyah, tapi itu haridoh. Sehingga ketika menyambung dengan lafaz berikutnya, ketika bingung ini bagaimana bacanya besar kalau nggak diberi harokat, ada kaidah yakni al-harfus sakin idza hurika bil kasrah. Huruf sukun manakala mau diberi harokat, maka harokatilah dengan kasrah. Pertanyaannya, kenapa enggak diharok dengan lumah atau fathah malah kasrah? Ya, katanya karena kasrah ini al-maf'ul harokat, selemah-lemahnya ya baris untuk dibaca. Beda dengan lumah atau fathah. Sehingga bunyinya menjadi la yattakhizil mu'minunal kafir. Artinya janganlah orang-orang yang beriman ya menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir, auliya sebagai pemimpin min dunil mu'minin, bukan dari kalangan orang yang beriman. Berarti di sini kita wajib ya, karena larangan itu di dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu bin nahi litahrim. Hukum asal dalam larangan itu haram, hukumnya melakukan yang dilarang. Kata seperti wala taqrabu zina, dengan mendekati zina, berarti kan itu dilarang. Jadi nggak boleh dilakukan. Maka Bapak dan Ibu yang terhormat, ketika kita memilih pemimpin, hendaknya orang yang akidahnya bagus, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan kita, sama-sama beragama Islam. Saya terus terang aja, Bapak Ibu yang terhormat, kaget jadi ketika di YouTube melihat ada calon Gubernur Jawa Barat itu, ketika ditanya agamanya, bapaknya agama apa, ya menjelaskan agama, dia enggak mau mengaku sebagai agama Islam. Ya, agamanya hanya ya menyerah aja, kayak agama wiwitan begitu. Ini saya kira yang seperti ini enggak boleh kita pilih, karena jelas dari awal aja ketika kampanye sudah nggak mau ngaku agama Islam, keberatan. Saya katanya ya keberatan ngaku agama Islam. Ini menurut saya jelas tidak bagus untuk kita pilih, bahkan ini tentunya harus kita hindari. Ya, ada salah seorang yang calon gubernur di Jawa Barat, bahkan saya dengar katanya yang milihnya banyak gitu, ya terbanyak. Ini nauzubillah, nanti kalau sampai akidah kita ini di provinsi Jawa Barat ini akan dirusak gara-gara milih pemimpin yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi kesimpulannya, nomor pertama ini cari yang punya iman yang kuat, yang kokoh akidah Islami. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang tokoh di Jakarta, bahkan sudah gelarnya profesor doktor, punya pandangan kenapa kita memilih pemimpin misalnya harus repot-repot yang agamanya sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Pokoknya yang penting dia punya keahlian, leadershipnya bagus, ya itu boleh aja jadi pemimpin. Bahkan dia membiaskan seperti seorang pilot ya di kapal terbang. Ketika kita
mau naik kapal terbang, pesawat, ya, umroh misalnya, kan katanya kita nggak harus tanya-nanya ini pilotnya yang akan menerbangkan katakanlah kapal Garuda ini ke Arab Saudi agamanya apa ya? Kan kita nggak nanya-nanya, penting naik aja, ya. Ada yang mengumpamakan, istilah bahasa Arab itu mengkiaskan, menganalogkan seperti itu. Menurut saya analogi tadi jelas keliru. Istilah usul fikihnya itu adalah al-qiyas ma'al farid, ya. Al-qiyas ma'al farid artinya qiyas yang tidak bisa diterima, yang keliru. Kenapa kelirunya? Jelas beda antara ya pilot dengan katakanlah misalnya wali kota atau gubernur atau presiden. Bedanya apa? Bedanya kalau pilot itu nggak punya kebijakan, ya hanya menerbangkan aja ke tempat yang dituju, beres, ya. Tapi kalau pemimpin ini, baik wali kota, gubernur, presiden, itu kan dalam 5 tahun itu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kalau misalnya ya beda akidahnya dengan kita, bisa jadi umat Islam yang dirugikan. Itu jadi tidak sama dengan pilot. Ya, yang pertama kita pilih wajib ini harus ya sama agamanya dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya cukup dia KTP-nya agama Islam, akan tapi al-amilun, ya, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayatnya ayat 56. Surah apa? Az-Zariyat ayat 56. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada. Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia. Ini karena ada yang suka bertanya, Pak Kiai, Pak Ustaz, ini dalam penyebutan jin dengan manusia kenapa didahulukan menyebutnya jin baru manusia? Ya. Kenapa enggak manusia dulu baru jin? Enggak, misalnya wa jinna wal insa, apakah jin itu lebih mulia dari manusia sehingga penyebutan itu didahulukan? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya didahulukan kata jin daripada manusia ini bukan karena jin lebih mulia dari manusia, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra itu, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia itu lebih mulia daripada kalangan jin. Jadi salah kalau memahami jin didahulukan penyebutnya karena lebih mulia dari manusia. Kenapa alasannya jin didahulukan daripada manusia penyebutannya? Ya, yang logis itu adalah jawabannya karena
lebih dahulu diciptakannya oleh Allah daripada manusia. Jadi hanya tertib fil khalqi, hanya untuk ketertiban, tertib dalam penciptaannya, ya. Jadi menurut riwayatnya itu malaikat dulu, kemudian golongan jin, kemudian golongan manusia. Bahkan untuk menyatakan bahwa golongan jin lebih dahulu daripada manusia atau Nabi Adam, itu ada di dalam surah Al-Hijr, ya, yang berbunyi wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, wal janna khalaqnahu min qablu, dan kepada jin kami ciptakan lebih duluan daripada Nabi Adam, min naris samum, yang terbuat daripada api yang menyala-nyala. Jadi memang ada dalilnya kenapa jin ini disebut dahuluan, karena kaitan dengan diciptakan itu lebih daripada Nabi Adam atau daripada manusia, bukan karena lebih mulia daripada manusia. Nah, kembali kepada ayat ini, kita melihat bahwa karena jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka pemimpin yang kita pilih itu hendaknya pemimpin yang mau ibadah kepada Allah, khususnya ibadah yang paling top tentunya adalah sholat yang 5 waktu, karena sholat ini merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Berdasarkan hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal ibadah manusia, hamba-hamba Allah di dunia ini yang paling pertama dimintai pertanggungjawabannya adalah sholat. Fa in sholahat sholat wasyarul amali, wa in fasadat fasadat wasyarul amali. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah akan bagus pula amal-amal ibadah yang lain. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya asal-asalan, ya, apalagi cuma sholatnya Idul Fitri Idul Adha aja, ya. Kadang-kadang ada yang orang seperti itu, ini jelas akan rusak amal-amal yang lain. Jadi rupanya sholat ini penentu kepada amal-amal ibadah yang lain, seperti puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, itu dilihat dari sholatnya tuh. Nah, maka pemimpin yang kita pilih itu, kita harus tahu dia rajin sholat, mau enggak sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai ya ogah-ogahan sholat, ya. Ada ungkapan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, tahajud kebablasan. Akhirnya nggak ada waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Jadi berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, kita pilih yang mau ibadah kepada Allah. Bagaimana pakai kedua-duanya, kan mau ibadah, baik itu yang si A maupun si B, ya kita pilih tentunya yang paling rajin ibadah, yang paling tekun ibadahnya, itu yang kita pilih. Kemudian yang ketiga, ya, karakteristik pemimpin yang unggul yang ketiga adalah shahibul amanah. Shahibul amanah itu artinya yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya, ngomongnya tidak palantar pelintut, ya. Kemarin ngomong begini, kadang-kadang besok sudah berubah. Jadi nggak bisa dipegang. Itu namanya orang yang nggak amanah, nggak istiqomah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, ayatnya ayat 26. Surah apa? Al-Qasas ayatnya
20. Bunyi ayatnya, firman Allah menyatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Amin ya ujungnya. Jadi sesungguhnya yang terbaik yang kamu pekerjakan, apalagi kaitan dengan ya untuk mimpin, digaji oleh rakyat, itu adalah al-qawiyyul amin yang kuat, juga al-amin itu yang amanah, yang bisa dipercaya. Itu yang harus kita pilih untuk menjadi pemimpin kita, jangan yang khianat ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang keempat menurut Al-Qur'an, pemimpin yang layak, patut untuk kita pilih nanti ya, namanya siapa terserah, pokoknya yang sesuai dengan Al-Qur'an itu kita pilih, adalah yang basitul ilmi. Basitul ilmi wa quwwatul jismi. Artinya apa Pak Kiai? Karena ini bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Sementara kami ini orang Raja Mukti, bahasa Arabnya belum begitu ngelotok istilah ya. Basitul ilmi itu artinya orang yang luas pengetahuan, khususnya dalam ilmu leadership, kepemimpinannya dikuasai dengan baik, dan ilmu-ilmu yang lainnya lebih-lebih lebih baik kalau ilmu agama juga dikuasai ya. Ditambah kuatul jismi, dan yang kuat atau sehat ya badan tubuhnya. Jismun itu artinya tubuh. Jadi yang sehat, ilmunya dalam, luas, tinggi, ditambah badannya sehat, sehingga mimpin nanti khususnya di Kota Depok ini karena badannya juga sehat, menjadi lebih energik ya. Dalilnya ada dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Baqarah ayat 247. Surah apa Bu? Surah Al-Baqarah ayatnya 247. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa zadahu bastatan bil ilmi wal jism. Allah berikan kelebihan kepada seorang pemimpin itu, bastatan itu artinya luas ya, dalam, fil ilmi dalam ilmunya, wal jismi juga sehat dalam tubuh. Ini dalil mengenai pentingnya seorang pemimpin, ilmunya yang mendalam ya, juga badannya yang sehat. Jangan sampai memilih pemimpin, ilmunya ya baru tamatan SMA dipilih ya, kemudian badannya nggak sehat, ini dipilih terus. Ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi pemimpin yang hebat itu, yang unggul, adalah ilmunya yang luas, ditambah lagi dengan badannya yang sehat. Kemudian Bapak Ibu yang merahmati Allah, yang kelima ya, tadi keempat, yang kelima qaimun bil adl, pemimpin yang siap menegakkan keadilan. Jadi tidak istilahnya tebang pilih, atau katakanlah seperti pisau di mana tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya, itu enggak adil. Jadi, nah ini harusnya yang menegakkan keadilan. Coba perhatikan dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100
35. Sekali lagi surahnya surah An-Nisa, surah keempat ya, ayatnya 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, jadilah kalian orang-orang penegak dengan keadilan. Syuhada kita sebagai saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kalian sendiri. Ya, awil walidain, atau untuk misalnya menimpa kepada dua orang tua kita ada berbuat salah, ya kalau memang berbuat salah tetap harus dihukum sesuai dengan yang berlaku. Wal aqrabin, juga kaum kerabat. Jadi kaum kerabat kita kalau misalnya ya salah, tetap harus kita nyatakan salah. Jangan mentang-mentang, oh itu kan ponakan saya atau adik saya, ya itu kalau tidak adil jelas berdosa. Karena harus kunu qawwamina bil qisti syuhada'a, ya. Jadi orang yang siap menegakkan keadilan, memberantas hal yang tidak baik, tapi ditegakkan ya keadilan. Ini yang harus kita pilih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Dan ini ayat ini Bapak dan Ibu yang terhormat, saya ketika dulu ada kesempatan diundang ceramah ke Boston. Boston itu kota besar di Amerika. Karena saya 2 kali mendapat undangan dari Amerika. Kemudian 2 kali juga saya ke Kanada, 1 kali ke Hong Kong ya, untuk dakwah Islamiyah. Dan ketika di Amerika itu Kanada enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu, tapi cukup lama sampai sebulan penuh. Karena berangkatnya dari Depok ya, yang pertama itu tahun 2009, diulangi yang sekali lagi 2010. Jadi ketika kita berangkat ke sana 2 hari sebelum Ramadan tiba, sudah terbang ya dari Jakarta, transit di Doha, Qatar, ganti pesawat ke Amerika. Itu pesawatnya sama namanya tapi lebih besar. Yang pertama kita ya berhenti di Washington DC, tapi yang kalau kedua kali melalui Taipei ini kita ke Los Angeles ya. Itu yang jelas kita di sana 1 bulan penuh, sehingga kita tahulah beberapa kota, tidak kurang 7 kota yang kita dakwahi, yang diantaranya di Boston. Nah ketika kita ceramah di Boston itu, waktu itu sudah rame-ramenya tahun 2009-2010 itu ada JIL ya. JIL itu singkatan Jaringan Islam Liberal. Bahkan almarhum guru saya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob yang suka memplesetkan JIL dengan jaringan iblis liberal ya. Itu waktu itu koordinatornya dari Indonesia itu sedang kuliah katanya di Harvard University di Boston. Nah sehingga ketika ada waktu istirahat bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan 1 bulan, jadi 2 hari sebelum Ramadan kita terbang ke Amerika, pulang ke Indonesia ke Depok ini 2 hari setelah Lebaran. Jadi betul-betul 1 bulan penuh di sana.
Nah, ketika kita ada di Boston itu, karena saya tertarik ingin tahu Universitas Harvard di Boston itu yang bagaimana dengan di Indonesia. Saya sendiri S1 di PT IKI, S2 di IIKI, S3 di UIN Syariatullah Jakarta. Apakah sama dengan di sini atau beda? Yang akhirnya saya minta kepada panitia yang undang saya supaya diantar ke Harvard University. Bahkan ketika saya di New York juga, kebetulan direktur program pasca sarjana doktor saya itu namanya Profesor Dr. Ajumani Ajro MA, itu kan di Columbia University di New York. Saya juga ketika dakwah di New York minta diantar juga supaya ingin tahu aja tempat kuliahnya Pak Ajro ini ya, namanya Ajumani Ajro itu ya, di New York. Demikian juga ketika saya ceramah di Chicago, ada katanya di sini kuliahnya tempat Pak Nurholis Majid dengan Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah. Kuliahnya di Chicago. Di mana sih Universitas Chicago itu, ingin tahu? Itu di bawah juga ke sana. Kemudian di Samsudin di Los Angeles ya, kuliah di Amerika juga, kita di bawah juga ke sana. Nah, yang jelas Bapak Ibu yang hormat Allah, yang saya ingin kemukakan itu agak kaget ketika datang ke universitas di Harvard University itu, rupanya yang kandidat John Harvard itu yang menjadi patung lah, artinya dipatungkan di situ. Dan itu sepatunya kayak kalau di Mekah itu kayak Baitullah, dia kayak Hajar Aswad. Kalau ada orang datang situ diusap sampai sudah mau istilahnya lepas itu sepatunya. Yang jadi kaget itu ketika kita lihat ke gerbang di fakultas hukum di sana, rupanya ayat 135 surahnya terjemahannya bahasa Inggrisnya, tapi langsung ya ada ayatnya selain ada terjemah juga dengan tentunya ya dari bahasa-bahasa yang lain, dan mungkin ada dari kitab ya Injilnya dan sebagainya tertulis masalah-masalah dia hukum, tapi yang jelas ayat Quran itu digandingkan di situ dengan dari sumber-sumber yang lain. Dan saya mendapat informasi justru keadilan ini sangat ditegakkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga untuk diri sendiri, untuk orang tua, bahkan dia kaum kerabat juga. Jadi oleh karena itu, yang kelimanya orang yang siap untuk menegakkan keadilan, itu yang kita pilih, jangan kezaliman. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam ini as-shadiqun. Shadiqun itu artinya harus orangnya yang jujur, yang benar, ya, yang soleh. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayatnya 119. Bunyi ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan dalam kalian berada bersama atau beserta yang benar. Shadiq itu yang benar. Kalau shadiq setelah ada iya baru shadiq yang pendek itu artinya teman dekat. Shadiqi, teman itu artinya yang jujur, yang benar. Di antara sifat Rasul kan sidik, ya, sidqun itu. Dan Nabi sendiri pernah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal isba fa inal isba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilal nar. Alaikum bisidqi, mesti kalian yang jujur,
Baina sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mendorong orang berbuat kebaikan. Wa ilal birri yahdi ilal jannah, dan kebaikan mendorong orang masuk ke surga. Lanjutannya hadisnya itu wa iyyakum wal hati-hati kamu jangan bohong, jangan dusta. Fa ilal kizba yahdi ilal fujur, karena kedustaan, kebohongan itu mendorong orang berbuat jahat. Wa ilal fujur yahdi ilal nar, dan kejahatan itu mendorong orang masuk api neraka. Jadi sidik itu artinya jujur, ya. Shadiq isim fa'ilnya orangnya orang yang jujur. Pilih pemimpin kita yang betul-betul jujur, jangan yang suka kadzib, yang suka bohong, suka dusta. Dan terakhir yang ketujuhnya adalah orang yang ba'idun aniz zulmi, yang jauh daripada kezaliman. Karena ada firman Allah dalam surah Hud ayat 113. Surat apa? Suratnya surat Hud ayatnya 113. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar al-ayat. Artinya wala tarkanu, kamu tidak boleh condong. Dalam arti condong di sini ya mendukung, ya, atau lebih memilih ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi artinya ketika kita milih pemimpin kita, jangan sampai memilih kepada orang yang zalim. Zalim itu artinya kebalikan adil, ya. Tidak adil berarti berbuat zalim. Maka kita harus jauh. Karena kalau kita memilih karena gara-gara NPWP memperbelok ini akan disentuh oleh api neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak dan Ibu yang terhormati Allah, ya demikian ada 7 kriteria tadi. Saya sebagai khulasan dan ulang. Yang pertama, pilihlah yang akidah iman yang kuat. Yang kedua, yang mau ibadah dengan rajin. Yang ketiga, yang amanah, ya, bisa dipercaya. Yang keempat, basitu ilmu ini yang luas, ilmu pengetahuannya ditambah dengan kuat tubuh sehat. Ditambah lagi yang kelima, qaimun bil adli, ini yang menegakkan keadilan. Sementara yang keenam, as-shadiqun, yang jujur dalam hidupnya. Yang ketujuhnya, dia menghindari kezaliman, karena kalau mendukung kepada yang zalim tadi akan disentuh oleh api neraka di akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ahli surganya Allah, dengan tentunya memilih pemimpin yang unggul, yang sudah diberikan petunjuk tadi oleh Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada muzakarah atau tanya jawab, ya, sampai 9:30 kita akan akhiri. Kepada akhi Ustaz Indra yang mulia, kami persilakan untuk, ya, sebagai moderator. Ini akhwatnya Biatul Jamaah yang tadi telah memaparkan 7 kejadian mungkin mengumpul dan manfaat. Oleh karena biasa kita akan mengadakan tanya jawab. Kita masih ada waktu 20 menit untuk kita sama-sama diskusi. Karena seperti biasa, ya, Bapak-bapak, Bapak dikasih kesempatan yang kedua, ya. Kita persilakan dulu kepada ibu-ibu. Insyaallah ada 4 penanya, 2 dari ibu-ibu, 2 dari bapak-bapak. Yang terhormat, saya ingin menanyakan bahwa yang di luar konteks apa itu pilkada tadi, saya akan fokus ke Al-Qurannya. Yang pertama, dalam beberapa tanda dalam Al-Quran kita
kadang-kadang menemui tanda imalah, tanda sakta, dan ismam. Tiga itu yang waktu kita ngaji dulu kita diajari bacanya, tetapi maksud yang tersirat dari tanda itu kita belum memahami. Yang kedua, dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada kalimat lasta alaihim bimusaitir. Itu bimusaitir dalam cetakan Al-Quran waktu dulu kita ngaji itu cetakan Menara Kudus, itu short musaitir itu dikasih tanda diganti sin. Jadi bacanya bimusaitir, walaupun kalimatnya itu bimusaitir itu tertera huruf short. Apa makna yang tersirat ada pergantian huruf itu? Ini saja yang kami tanyakan, mudah-mudahan memberikan pencerahan khususnya dalam bacaan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang saya hormati, khususnya penanya Bapak Ustaz Haji Komarun yang saya banggakan. Beliau menanyakan dua pertanyaan tadi. Ya, yang satu yang menyangkut masalah kaitan dengan ilmu tajwid. Yang satu lagi ada hubungan juga dengan ilmu qiraat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi mengungkapkan ada dalam Al-Qur'an itu ada istilah imalah, ada istilah saktah, ada istilah ismam. Ya. Mungkin beliau sudah pelajari di waktu yang muda dulu, yang kecil. Tapi katanya beliau belum begitu memahami yang maksudnya ini bagaimana. Ya, ada istilah imalah, ada istilah saktah, dan ada istilah ismam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang pertama di antara Bapak Ibu khususnya ya ada yang masih belum begitu paham apa sih yang dimaksud dengan imalah di dalam istilah kajian ilmu tajwid. Ya. Walaupun saya sudah membahas kayaknya agak panjang lebar, mungkin lebih dari satu halaman ya di dalam buku saya yang baru terbit artinya ya. Jadi dalam buku Ahsanul Bayan mengupas 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Karena di situ selain ditanyakan ada istilah qol-qolah akbar, dan sementara ini di masyarakat hanya dua macam qol-qolah sugro, qol-qolah kubro. Tapi qol-qolah akbar ini kayaknya masih asing. Sehingga ada yang bertanya, katanya ada mahasiswa dari PTII yang sedang KKN ya di daerah Depok ini mengajarkan ada istilah qol-qolah akbar. Sehingga nanya kepada saya apakah memang ada qol-qolah itu, ada qol-qolah akbar. Karena sementara ini yang tahunya qol-qolah sugro, qol-qolah kubro aja. Itu sehingga saya jelaskan di dalam buku ini. Nah, tambah lagi ada yang nanya pengertian imalah. Ya, jadi mungkin sepintas saja. Pengertian imalah itu adalah menyondongkan bacaan kaitan dengan A kepada huruf E, ya, jadi bunyinya itu biasanya misalnya majroha, tapi
tapi dibacanya majreha, majreha. Nah ini majreh itu disebutnya imal, dari kata amala yumilu imalat. Jadi condong dari patah kepada iya, kepada, jadi majro menjadi majreha. Ada di dalam surah ya, Hud ya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu namanya imalah. Kemudian kalau misalnya saktah ini beda dengan waqaf. Kalau waqaf berhenti di akhir ayat atau di akhir kata, ma'atanafus, beserta nafas dulu baru nyambung, itu namanya waqaf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nafas dulu, Alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya waqaf. Kalau misalnya nyambung tidak berhenti, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu asal istilah dalam ilmu tajwid. Nah kalau saktah ini artinya adalah al-waqfu bi-ghairi tanafusi, berhenti sejenak tanpa nafas, jadi ditahan, itu namanya saktah. Kalau saktah ini di dalam Al-Quran ada pada 4 tempat ya. Ada dalam surah Al-Kahfi di wajah qayyimah, kemudian ada di dalam surah Al-Qiyamah bal man-ra ya, kemudian ada mutaffifin rona, ada surah Yasin mimma qadina hadza ma wa'ada rahman. Itu ada saktah yang 4 tempat tadi. Nah kalau ismam ini ada di dalam surah Yusuf ayat 11 dalam ucapan la ta'man, nah jadi itu namanya ada memonyongkan bibir kita ketika mengucapkannya, namanya ismam, dan hanya 1 tempat, yaitu ada di dalam surah Yusuf yang ayat 11. Yang menjadi pertanyaan Bapak dan Komarun tadi, ya kenapa mungkin ada ya imalah, ada saktah, ada ismam yang semacam ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya al-qiraah muttaba'ah. Jadi bacaan-bacaan ini adalah diikutkan kepada dulu kaitan dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para imam-imam ahli qiraat yang masyhur, yang istilahnya qiraat sab'ah, qiraat imam yang 7 itu. Yang 7 imam itu, yang pertama Imam Nafi, yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Abu Amr, yang keempat Imam Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, yang keenam Imam Hamzah, dan yang ketujuh Imam Ali Al-Isai. Itu tokoh-tokoh ya ahli qiraat di situ. Dan ternyata di dalam kitab yang saya miliki, alhamdulillah tidak kurang 14 judul kitab untuk qiraat saja. Belum ilmu tajwid, belum lagi ilmu ulumul Quran, itu ada 50 judul. Ya, itu untuk ilmu qiraat aja tidak kurang 14 judul. Di antaranya yang saya punya nama kitabnya adalah Al-Mukarrar Fima Tawataro Min Qiraati Sam'i wa Taharrar. Nama kitabnya panjang ya, Al-Mukarrar Fima Tawataro Min Qiraati Sam'i wa Taharrar, karya Imam Abu Hafs Al-Ansori namanya. Saya teliti bahwa qiraat imam-imam yang 7 tadi ternyata sanadnya itu mutasil, nyambung sampai kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ditanyakan kenapa ada bacaan imala, ada bacaan misalnya sakta, ada bacaan ismam seperti ini. Belum lagi ada istilah nakal, ya. Nakal itu hanya pada satu tempat, ada dalam surah Al-Hujurat, ya, ayatnya pada ayat 12, ya, yang ya ada ayat 11 yang bunyinya bi'sal ismul fusuq, asalnya bi'sal ismu al fusuq, tapi dibacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu namanya istilahnya nakal. Itu semuanya tentu adalah karena ada contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada hubungan dengan ilmu namanya ilmu qiraat. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengenai masalah bimusaitir dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ada ayat setelah firman Allah, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu adzabal akbar, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan di dalam firman Allah lafaz bimusaytir ini ada yang tulisannya shad besar, ada juga tertulis ada sin kecil. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa seperti ya, demikian? Ternyata saya juga sudah ya buka ya kitab ilmu qiraat, ini ada hubungan dengan ilmu ya qiraat, bahwa untuk menunjukkan bahwa dalam lafaz bacaan bimusaitir ini bisa dibaca dua wajah itu maksudnya dua macam, bisa dengan shad bimusaitir, bisa dengan sin kecil bimusaitir, begitu. Nah, mengenai artinya sama saja, yakni firman Allah Ta'ala tadi, fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Fadzakir, maka ingatkanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama anta muzakkir, sungguh hanyalah engkau ini sebagai pemberi peringatan. Artinya untuk memberi hidayah setelah dinasihati, diperingati tetap aja kafir, itu Allah yang atur, ya. Artinya Nabi Muhammad hanya sebagai mudzakir, itu memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Jadi kamu tidak termasuk orang yang memaksa untuk menguasai supaya mereka bisa beriman, itu tidak. Karena masalah hidayah ini Allah Ta'ala yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Nah, jadi walaupun misalnya dua macam tadi dibaca, ada musaitir dan bisa dibaca dengan yang musaitir, itu untuk menunjukkan bahwa ada dua ahli yang qiraat yang membaca, ada yang shad, ada yang menggunakan sin, tapi dalam masalah makna itu tetap sama, yakni tidak berbeda antara dua lafaz tadi. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan pertanyaan menyangkut masalah ilmu tajwid dan ilmu
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema yang lain, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua sehingga bisa hadir lagi dalam kajian seperti ini. Insya Allah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslaha wal manfa'a wal afiyah wal barakah wa rizqan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qaumina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.